Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue termasuk orang yang percaya kalau hampir semua fasilitas kesehatan ya, kayak rumah sakit, puskesmas, atau ya tempat apapun yang berhubungan dengan orang sakit, itu tuh memiliki cerita tersendiri ya, memiliki aura mistis tersendiri. Nah, kali ini ada satu cerita tentang sebuah puskesmas di daerah gua yang terkenal angker. Tapi sebelum ke cerita, ada beberapa hal yang pengen gue sampaikan dulu. Yang pertama itu, seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih udah ngasih support, udah ngasih dukungan ke kita. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah mampir, udah main, udah nengokin channel Lapak Horor ini. Hal lain yang pengen gue sampaikan di sini juga, tadi ada masukan dari seorang kawan ya, kenapa di setiap videonya nggak diucapin jangan lupa subscribe, comment, like, atau share kayak gitu. Nah, gue punya alasan sendiri kenapa di setiap video Lapak Horor itu kita nggak meminta untuk di subscribe segala macam ya, karena gue yakin setiap penonton, penikmat konten di YouTube itu udah pada pinter. Mereka udah tahu mana konten yang bagus menurut mereka, mana yang cocok untuk mereka. Jadi kalau misalkan ada memang pengguna yang menyukai konten atau channel tertentu, dia otomatis akan subscribe dengan sendirinya. Itu tadi Lapak Horor juga berharap semua kawan-kawan subscriber atau yang nggak subscribe pun, mereka menikmati konten Lapak Horor itu memang benar-benar karena mereka suka ya, bukan karena kita minta gitu. Nah, channel ini masih channel kecil dengan jumlah subscriber yang masih sedikit, tapi gue yakin kawan-kawan subscriber semuanya itu ikhlas, mereka emang subscribe karena mereka suka dengan apa yang kita suguhkan di channel ini. Dan gue ucapin terima kasih banyak buat kawan-kawan semua. Tanpa kalian Lapak Horor itu bukan apa-apa. Oke, daripada panjang lebar, kita langsung aja menuju ke cerita, inti cerita ya, tentang sebuah puskesmas angker di daerah gua. Jadi puskesmas itu letaknya itu di jalan raya utama, itu jalan provinsi. Tapi seperti biasa, gue nggak mau nyebutin tempat secara detail ya, karena nggak enak juga. Meskipun sebenarnya puskesmas itu tuh udah terkenal banget, maksudnya warga situ tuh udah tahu ya, udah pada tahu, udah bukan rahasia lagi kalau di situ itu tempat yang lumayan angker gitu. Nah, cerita pertama yang sering diomongin atau diceritain sama warga itu tentang sebuah bus yang setiap malam tertentu, biasanya itu setiap malam Selasa atau malam Jumat itu, bus itu berhenti di depan puskesmas itu. Tapi kalau diperhatiin gitu, itu nggak ada siapapun yang turun di sana. Nah, konon menurut cerita, itu tuh kayak semacam penumpang gaib gitu. Dan pernah katanya ada yang nanya sama si tukang bus itu, kebetulan tukang busnya ada yang kenal gitu kan. Dia pernah nganterin ke situ, maksudnya di depan puskesmas itu tuh ada yang berhenti. Dan memang dia menurut si supir bus itu menurunkan penumpang ya. Penumpangnya itu cowok. Tapi menurut orang-orang yang ada di sekitaran situ, entah tukang beca atau apa, biasanya yang standby sampai malam situ, itu nggak ada yang turun. Makanya kalau setiap ada bus berhenti di situ, itu bapak-bapak tukang beca yang ada di situ itu nggak bakalan berebutan ya. Karena udah tahu bus berhenti di situ paling nggak ada orang yang turun gitu. Dan kejadian bus berhenti itu tuh bukan sekali dua kali, tapi mungkin udah puluhan kali. Dan hampir warga sekitar situ tuh udah tahu semua. Dan kebetulan gue pernah sekali ngalamin itu. Pas itu gue lagi nongkrong di depan puskesmas itu. Kebetulan beberapa tahun yang lalu ya, gue udah lupa tahun berapa.
itu di situ ada warung lesehan dan bukanya tuh biasanya sampai jam 3 pagi gitu kan. Nah, gua sama temen-temen tuh lagi nongkrong di situ sekitar jam 1-an lah. Itu ada satu bus berhenti dan temen gua tuh nyeletuk, "Nih, ada yang turun nggak?" Gitu. Terus akhirnya kita perhatiin, bener aja nggak ada yang turun dari sana. Nah, itu salah satu cerita yang beredar di masyarakat itu seperti itu. Sebenarnya kenapa sih puskesmas itu tuh angker? Itu karena mungkin ya, itu karena letaknya itu di belakang puskesmas itu tuh ada kuburan. Kuburan yang udah sekitar sekarang ya. Tadi beberapa hari lalu gue baru nanya-nanya gitu, ternyata kuburan itu tuh udah nggak dipakai buat nguburin orang, itu udah 10 tahunan lah. Kuburan itu udah nggak dipakai buat nguburin orang lagi karena di situ udah penuh dan ada kuburan baru yang buat ngegantiin kuburan itu. Tapi itu nggak mengurangi keangkeran kuburan itu, dan akibatnya yaitu tadi di situ ada puskesmas. Mungkin karena kalau malam itu sepi, akhirnya banyak penghuni di sana. Nah, cerita lain tentang puskesmas itu tuh, cerita lain lagi yaitu tentang hantu suster. Katanya suster itu tuh, hantu itu tuh mukanya rata gitu ya, tapi ada mulutnya dan mulutnya tuh kecil banget gitu. Mungkin kalau kita pernah lihat di film-film kayak gitu kan, ada hantu mulutnya lebar gitu. Nah, kalau ini enggak. Kalau di film-film kan mulutnya lebar gitu kan biasanya hantunya. Nah, ini enggak. Ini mulutnya tuh kecil banget kayak lubang hidung segitu lah. Pokoknya kecil banget. Dan pas dia ketawa gitu ya, itu tuh cuman, itu tadi ngelebarnya tuh ya karena lubang segitu ya, itu tuh cuman ya ketawa, kayak ketawa tapi mulutnya kecil banget dan seluruh mukanya itu rata. Ini tuh banyak diceritain sama karyawan-karyawan yang ada di puskesmas itu ya kalau kerja. Dan suster ini, hantu suster ini tuh nggak segan-segan siang pun bisa keluar dia. Pernah ada satu karyawan baru, pekerja baru kerja di situ, lagi siang-siang gitu kan. Nah, terus didatengin sama suster gitu kan, dan susternya tuh bajunya masih aneh, baju yang lama gitu. Mungkin kalian bisa lihat di film-film lah yang pakai topi ini ya, nggak tahu sih topi suster kayak gitu, pokoknya kayak yang di film-film lah kayak gitu. Itu tuh masih pakai seragam yang lama, bukan kayak yang sekarang. Jadi dia tiba-tiba datengin gitu kan, berdiri di depan si karyawan baru itu. Nah, pas si karyawan baru itu nengok ke atas, itu tadi dia ngelihat seorang suster dengan muka rata dan mulutnya kecil banget gitu. Dan dia ngeluarin suara yang melengking banget, itu kayak suara orang bersiul tapi nadanya tuh tinggi banget ya. Kayak inilah, mungkin kayak suaranya elang, kayak burung elang gitu, bunyi kakak gitu. Bukan kakak ya. Gimana sih, coba deh nanti kalian browsing deh suara elang tuh kayak gimana. Jadi bunyinya tuh kayak ngejerit tapi kecil banget kayak gitu. Nah, ngelihat kayak gitu si suster yang pekerja baru itu ya, itu tuh langsung pingsan kan. Nah, besoknya tuh heboh gitu. Tapi untuk karyawan-karyawan senior karena emang udah tahu ya di situ ada sosok itu, jadi sebagian dari mereka yang sebenarnya masih takut sih, cuman ya mau gimana lagi gitu kan, karena tuntutan profesi, mau gak mau ya harus dijalanin gitu. Dan kejadiannya tuh sering banget ya. Selain suster itu tuh ada juga hantu anak kecil itu yang suka mainin ini, keretanya pasien itu tuh suka didorong-dorong gitu kan, suka buat mainan kayak gitu. Sama itu tadi kursi yang buat bawa pasien, kursi roda itu juga sering jalan sendiri kayak gitu. Dan itu tuh siang ya, bukan malam ya. Kalau malam mungkin wajar. Ini tuh siang hari, jamnya kerja, dan di situ banyak pasien juga. Mereka itu kayak gitu berani nongolin diri itu, mereka berani berinteraksi dengan siapa saja yang ada di situ gitu. Ada cerita lain lagi tentang puskesmas itu, tapi kejadiannya itu malam. Jadi kalau malam di trotoarnya situ tuh kan ada pedagang ini ya, pecel lele. Dia dagangnya kan malam gitu kan. Nah, kalau setiap malam itu sering aja ikut digangguin gitu. Pernah suatu hari si tukang pecel lele itu diteriakin dari dalam puskesmas itu, teriak pesen ya, "Mas, pesen ini," gitu, kayak gitu. "Mas, pesen apalah gitu," pokoknya kayak gitulah. Ada yang pesen dan pesennya tuh teriak dari dalam puskesmas itu. Dan semua karyawan yang di pecel lele itu semuanya ngedenger. Tapi karena
udah dikasih tahu sama warga situ kalau puskesmasnya itu angker, makanya ya mereka cuekin aja gitu lah. Satu hal lagi yang sebenarnya serem di puskesmas itu ya, gue nggak tahu ini ada hubungan langsung atau enggak, tapi di jalanan raya di depan puskesmas itu, mungkin ke kanannya 50 meter, ke kirinya 50 meter, jadi radius 100 meter lah di antara puskesmas itu tuh sering banget terjadi kecelakaan. Bahkan itu setahun itu bisa nyampe 3 kali di situ, dan rata-rata yang kecelakaan di situ tuh meninggal. Salah satunya ada sepupu gua, dia masih muda ya, pernah juga kecelakaan di situ dan meninggal, dan itu tuh sering banget. Hampir setiap tahun itu ada lah, dan lebih dari satu gitu. Makanya di situ termasuk jalur yang kalau warga sekitar ya itu mereka sangat hati-hati kalau lewat situ. Dan yang terakhir ini cerita yang lumayan paling rame dibicarain ya di situ. Itu pas suatu hari gitu, itu ada ibu-ibu mau melahirkan. Ini entah kenapa ya, beberapa cerita terakhir ini berhubungan dengan ibu hamil atau bayi atau apa, gue juga nggak tahu. Cuman ini salah satu cerita yang lumayan santer itu di puskesmas itu. Jadi pernah siang-siang ibu-ibu itu mau melahirkan ke situ sekitar jam 12 siang lah, itu kan masih terang banget gitu kan. Nah, ibu-ibu itu masuk ke puskesmas kan, langsung dipegang sama bidan gitulah. Nah, pas dipegangin sama bidan, terus ibu-ibu itu lagi ditinggalin, si bidan lagi mungkin nyiapin segala peralatan gitu ya untuk melahirkan. Ini udah lama ya, kejadiannya bisa 10-15 tahun yang lalu lah. Karena waktu itu bidan itu masih boleh membantu proses kelahiran ya. Kalau sekarang kalau nggak salah itu bidan udah nggak boleh dan hanya boleh dilakuin sama dokter kandungan gitu. Nah oke, balik lagi ke cerita itu tadi, siang tadi ibu-ibu hamil itu tuh masuk ke ruangan persalinan gitu. Nah di sana itu si ibu-ibu itu katanya didatengin sama si suster yang nggak ada mukanya itu ya. Dan dia setelah ngelihat itu, dia tuh teriak-teriak histeris itu kan. Dan akhirnya malangnya gitu, naasnya tuh ibu-ibu itu tuh kerasukan kayaknya. Jadi setelah teriak-teriak itu, tiba-tiba ibu-ibu itu tuh bangkit dari tempat tidur situ. Dia bangun, dia lari. Dan ini aneh banget ya, sebenarnya serem banget. Gue ceritain ini jadi merinding gitu kan. Jadi si ibu-ibu itu bisa merangkak di tembok ya, dia naik kayak cicak kayak gitu, muter-muter. Wah pokoknya itu serem banget lah. Dan itu tuh diceritain, gue dapat cerita ini dari kebetulan temen gue, itu ibunya yang nge-handle itu tadi, yang ibu-ibu melahirkan itu. Nah gue diceritain sama anaknya ini temen gue. Gue langsung dapat cerita dari dia, katanya kayak gitu. Si ibu-ibu hamil itu tiba-tiba ngerangkak ke tembok gitu kan, ke atas sampai ke langit-langit gitu. Dan naasnya, sialnya gitu, tiba-tiba ibu-ibu itu jatuh gitu kan ke bawah dan akhirnya harus ditolong gitu kan. Ekstra pertolongan buat si ibu-ibu itu, dan akhirnya nyawanya nggak ketolong dan ibu-ibu itu tuh meninggal sekaligus bayinya juga meninggal gitu. Makanya cerita itu tuh sempat heboh banget ya, dan yang melihat itu nggak cuma satu, karena di sana pas itu agak rame gitu, ada lebih dari 5 pasien yang ada di sana dan mereka tuh melihat semua kejadian itu. Nah puskesmas yang sekarang jam ini gitu, udah sekitar 3 tahun yang lalu, puskesmas itu tuh udah dipindahin karena alasan angker itu tadi ya. Banyak warga yang jadinya takut buat berobat ke puskesmas itu. Makanya akhirnya sekarang puskesmas itu tuh dipindahin. Bangunan itu sekarang dibiarin kosong. Sebenarnya kemarin sempat dipakai untuk palang merah, tapi itu cuma bertahan sampai 3 bulan ya. Yang itu karyawan di sana, pekerja di sana itu nggak ada yang kuat. Mereka mengalami gangguan yang sama ya. Padahal bangunan itu tuh udah dibersihin lah. Secara ilmu gaib gitu udah dibersihin, udah manggil orang pinter kayak gitu, tapi tetap aja mereka diusir pergi, tapi nanti balik lagi kayak gitu. Ya gue nggak tahu sih, itu mungkin karena posisinya yang pas banget gitu. Di belakang puskesmas itu tuh ada kuburan, itu kuburan tua yang sekarang udah nggak dipakai buat nguburin lagi dan
udah boleh dibilang udah nggak terawat ya, di situ tuh makin rungsep lah. Rumputnya udah pada tinggi, terus pohon-pohonnya juga udah gede-gede banget, dan sebagian dari isi di kuburan itu tuh udah nggak diziarahi lagi sama keluarganya. Mungkin itulah salah satu penyebab kenapa puskesmas itu sangat angker ya. Ya itulah beberapa cerita dari puskesmas di tempat gua yang sekarang udah pindah. Sebenarnya masih banyak kejadian lagi sih di puskesmas itu, cuman ya boleh dibilang biasa-biasa aja lah, kayak maksudnya benda-benda bergerak kayak gitu tuh udah biasa banget di sana, dan pasien di sana pun juga udah sering melihat kayak gitu. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin, udah mau nonton video ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jaga kesehatan kalian selalu tentunya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.